Seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan sharing tentang doa dari surat Waqiah. Sebelum kita bahas tentang arti dari doa surat Waqiah, untuk teman-teman saya ucapkan jangan lupa sholawat dan istighfar ya. Untuk yang masih muda-muda, seger-seger, kuat-kuat, bacalah 1000 atau sholawat 1000, istighfar 1000. Tapi yang mungkin belum masih mampu dan terbiasa bisa baca 100 di setiap 5 waktu ya. Dan mungkin di saat pandemi seperti ini banyak sekali yang mengeluhkan tentang terkena PHK atau istilahnya lagi sepi. Ayo perbanyaklah sholawat kayak gitu. Dengan rahmatnya semoga Allah memberikan kemudahan yang lagi kena PHK. Semoga menemukan pengganti yang baru pekerjaannya, dan yang lagi berniaga semoga laris dan ramai lagi kembali. Dan video sebelumnya yang tanggal berapa ya saya lupa, karena kita hari apa sekarang ya, hari Selasa ya. Hari Selasa jangan lupa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang biasa diwiridkan Imam Al-Ghazali pada hari Selasa itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali kayak gitu. Yang mampu bisa diamalkan setelah sholat tahajud, tapi yang tidak mampu boleh dikerjakan di ba'da sholat subuh atau asar kayak gitu. Karena menurut saya, karena waktu itu juga waktu yang sangat mustajab dan malaikat sedang mendoakan pada di subuh hari gitu. Tapi jangan lupa ya untuk teman-teman di subuh hari selalu membaca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah itu 100 kali. Atau kalau nggak sempat di sore hari, tapi jangan ditinggalkan dalam hari itu biar terhindar dari apes. Apa ya apes ya, saya nggak ngerti bahasa yang lainnya apes. Intinya itu sial. Semoga terhindar dari kesialan sial ya. Jadi kita kembali ke topik ya. Kalau kita mau membahas tentang doa, nanti saya tempel di sini ya. Saya tempel di sini untuk teksnya ya. Jadi teman-teman bisa baca langsung ya. Saya ini tergugah sama artinya kayak gitu. Jadi tergugah sama artinya di sini saya bacain ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, bahwasannya kami memohon kepadamu dengan hak surat Al-Waqiah dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Hendaknya Engkau memudahkan rezeki bagi kami sebagaimana Engkau memudahkan kepada kebanyakan makhluknya, kepada makhluknya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah rezeki dari langit dan bumi kepada kami. Berilah kami rezeki karena Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, jika rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah rezeki itu. Jika rezeki kami berada di bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki kami tidak ada, maka temukanlah. Jika rezeki kami sulit, maka mudahkanlah kepada kami, dan pindahkanlah rezeki itu ke tempat kami di mana kami berada. Dengan karuniamu dan kemurahanmu serta kemuliaanmu dan rahmatmu, wahai sebaik-baiknya penyayang dari para penyayang.
Kenapa surat Waqiah ini dibilang surat kekayaan? Bahkan mungkin para wanita, para mama, pokoknya yang berjenis wanita kayak gitu, berjenis kelamin wanita, diharuskan, kalau perlu diwajibkan ya, tapi ini versi saya. Maksud saya tuh perempuan tuh wajib menurut saya, karena banyak sebagian yang mengatakan bahwasannya wanita itu jangan tinggalkan surat Waqiah, atau bahkan menyuruh para lelaki untuk mengajarkan surat Waqiah ini untuk dibaca setiap hari kayak gitu. Nggak mesti wanita sih, laki-laki juga, tetapi wanita lebih disarankan, bahkan laki-lakinya pun disuruh mengajarkan tentang surat Waqiah ini. Karena kenapa? Di sini selain tentang yang berhubungan dengan rezeki, apalah itu yang berhubungan dengan rezeki ini, surat Waqiah ini sangat mustajab banget kayak gitu. Kalau saya flashback pada sebelum saya tahu juga tentang kedahsyatan dari surat Waqiah ini, pertama kali saya menemukan surat Waqiah itu menemukan di Majmu' Syarif. Itu tahun berapa ya, 2013 ya, lupa. Dan saya tuh membaca artinya tuh langsung, saya tuh kayak diketuk gitu. Dan gak sengaja saya itu sering membaca 4 surah, tetapi surah yang saya sangat suka itu surat Waqiah. Mungkin kalau bisa, yang saya suka 4, tetapi yang mungkin kalau dikasih nomor kali ya, bisa nomor 1 kayak gitu. Intinya tuh kalau dalam sehari belum baca Waqiah itu kayak ada yang kurang, kayak punya hutang kayak gitu. Intinya itu bukan karena tahu bahwa surat ini kekayaan. Ketika saya tahu dan ketika saya ingat-ingat, memang selalu ada aja kemudahan dari Allah kayak gitu. Saya juga mengingat betul bagaimana saya waktu merantau ke kota Jakarta ini, saya tidak megang uang sepeser pun kayak gitu, hanya mengandalkan Al-Quran. Dan saya itu masih megang Al-Quran kayak apa tuh yang dapat dari kayak yasinan kayak gitu, tapi isinya lengkap di dalam kayak gitu, karena kecil, simpel, bisa dibawa kemana-mana. Dan pada akhirnya saya pernah ketinggalan itu, surat itu ketinggalan, dan saya tuh tiba-tiba rindu berat dan sampai mau nangis rasanya, saking rindunya dengan 4 surah itu. Tak lama kemudian ada yang membelikan 1 paket dengan mukanahnya dan Al-Qur'annya itu, dan dikirim ke Jakarta langsung kayak gitu. Di situ aku tiap hari membaca tuh surat kayak gitu. Tapi dulu tuh saya ngebacanya langsung kayak gitu. Kalau misal maghrib saya baca langsung 4 surah, atau subuh langsung baca 4 surah. Dan memang benar, saya masih ingat pertama saya dapat kerjaan nih. Terus saya tuh sedih karena mungkin tidak sesuai fashion kerjaan itu. Tiba-tiba Allah pindahkan lagi jadi kerjaan lagi resepsionis. Tiba-tiba lagi ada permasalahan dalam perusahaan, saya harus cari kerjaan lagi, dan saya tuh harus mulai lagi dari nol. Karena mungkin karena sudah kebiasaannya kali saya membaca ini, 3 hari langsung saya dipanggil dan bekerja langsung kayak gitu. Dan saya ingat betul saya tidak punya uang sepeser pun, dan saya harta satu-satunya yang melekat di badan saya hanya anting peninggalan dari almarhum bapak saya. Berat rasanya mau ngelepas, tapi saya tidak punya apa-apa lagi. Sudah mau saya jual, ternyata hilang. Saking saya sudah penatnya dengan keadaan saya kayak gitu. Ya udahlah, kalau rezeki ketemu, nggak rezeki ya udah.
Ternyata di subuh hari malamnya itu dengan perasaan bawah sedih, saya tetap membaca Al-Quran menghilangkan kesedihan saya kayak gitu. Seperti biasa, surat 4 itu kesukaan saya setiap maghrib. Subuh dikasih tahu sama ibu-ibu itu kalau anting itu ketemu kayak gitu. Terus selang dari situ 2 hari 3 hari tiba-tiba saya dapat info bahwasanya saya harus datang satu hari interview, ketiga harinya info bahwasanya saya harus kerja dan tinggal di dalam situ. Jadi doa saya itu karena saya tidak punya siapa-siapa dan saya juga tidak tahu kota Jakarta, saya tuh minta sama Allah, ya Allah, berikan kemudahan saya mendapatkan pekerjaan untuk bertahan hidup di sini sama tempat tinggalnya ya Allah. Saya tuh nggak tahu caranya ya Allah, saya juga nggak bingung harus bagaimana karena saya hidup sendiri. Akhirnya Allah setiap saya dapat kerjaan pasti ada mesnya kayak gitu. Setelah perjalanannya waktu dengan banyaknya teman-teman online yang baik-baik lah, ya mungkin Allah mendekatkan orang-orang baik sehingga saya tiba-tiba tahu tentang arti dari surat Waqiah ini. Ketika saya baca memang benar dahsyat kayak gitu, benar-benar dahsyat kayak gitu. Untuk teman-teman kayak gitu, ketika baca surat Waqiah coba biasakan baca berdoa dari surat Waqiah dan baca dengan artinya dan diresapin kayak gitu, seolah-olah tuh memang benar lagi berdoa meminta kerezekian itu kayak gitu. Tapi untuk teman-teman nanti saya teks bahasa Arabnya ya, saya taruh di sini, nanti teman-teman bisa screenshot dan baca ya yang belum tahu kayak gitu. Kalau diceritain panjang nih ya tentang kedahsyatan Al-Quran, baik sholawat dan istighfar yang terjadi dalam diri saya. Dan saya sharing ini bukan untuk riya, tetapi saya merasa banyak di luar sana yang merasakan hal yang sama atau mungkin lebih parah dari saya. Dari situ saya mengajak untuk teman-teman, ayo coba diamalin apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman yang baru melihat video saya bisa scroll ke bawah, lihat apa aja yang saya lakukan, silahkan dilakukan kayak gitu. Intinya itu bukan siapa yang menyampaikan, tetapi seberapa yakin ketika Anda menemukan sebuah ilmu, meskipun mungkin itu setetes kayak gitu. Bukan siapa yang telah mengucapkan, bukan siapa yang telah memberikan, tetapi seberapa yakin kayak gitu. Intinya memberikan ilmu ini bukan dari mbah dukun, tetapi memang dari ayat Al-Quran kayak gitu. Tapi semoga teman-teman yang mendengarkan video ini bisa mengamalkan doa surat Waqiah ini. Setiap sekali membaca surat Waqiah, tutup dengan doanya dan baca dengan artinya dan resapi dan rasakan manfaatnya. Sampai di sini sharing dari Umi Hafiz Akmal. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan tidak luput dari saya pribadi sebagai manusia. Jikapun ada kesempurnaan tidak lebih dari hanya Allah yang Maha Sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.